Perlu diketahui bahwa kebanyakan orang Islam dan Kristen berpendapat bahwa Nabi Isa alaihissalam telah pergi hidup-hidup ke langit, dan kedua golongan ini sejak lama terus beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam hingga kini masih hidup di atas langit dan pada suatu waktu di akhir zaman akan turun kembali ke bumi. Dari perbedaan kedua golongan ini hanyalah orang-orang Kristen mengakui Nabi Isa alaihissalam telah mati di tiang salib lalu naik ke langit dengan tubuh kasarnya dan duduk di sebelah kanan Bapaknya, kemudian di akhir zaman akan datang ke bumi untuk mengadili dunia. Dan mereka mengatakan Yesus Kristuslah Tuhan, pencipta, Raja dunia ini, dan tidak ada yang lain selain dirinya. Sebaliknya, golongan Islam mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan tidak pula mati di tiang salib, melainkan waktu itu ketika orang-orang Yahudi menangkap beliau untuk disalibkan, malaikat Allah telah mengangkat beliau dengan tubuh kasarnya ke langit, dan mereka menganut akidah bahwa beliau akan turun pada akhir zaman di dekat menara Damaskus atau di suatu tempat lainnya dengan meletakkan tangan pada pundak dua malaikat dan bersama Imam Muhammad Mahdi yang terlebih dahulu sudah akan datang ke dunia dari kalangan Bani Fatimah. Beliau akan membunuhi segenap umat non-muslim lainnya, dan beliau tidak akan membiarkan seorang pun hidup kecuali orang-orang yang langsung masuk Islam tanpa pikir-pikir lagi. Inilah dua pemahaman dari umat Kristen dan sebagian umat Islam. Walau mereka berbeda dalam memandang status dan kedudukan Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi di antara keduanya memiliki pemahaman yang sama, yakni Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit pasca peristiwa penyaliban dan akan turun kembali ke bumi di akhir zaman nanti. Hendaknya diketahui, walaupun orang-orang Kristen berakidah bahwa Nabi Isa alaihissalam ditangkap lalu disalibkan akibat kejahilan Yudas Iskariot, kemudian hidup kembali lalu naik ke langit, akan tetapi dengan menelaah kitab Injil terbukti bahwa pada hakikatnya akidah tersebut terbukti tidak benar. Di dalam Matius pasal 12 ayat 40 tertulis bahwa seperti halnya Yunus berada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, demikian pula anak manusia, yakni Isa alaihissalam akan berada 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Sekarang menjadi jelas kepada kita bahwa Nabi Yunus alaihissalam tidak mati di dalam perut ikan, dan kalaupun terjadi suatu keadaan, paling tidak itu hanyalah pingsan dan tidak sadarkan diri. Dan kitab-kitab suci Tuhan memberikan kesaksian bahwa dengan karunia ilahi, Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan tetap hidup, dan dalam keadaan hidup pula beliau keluar, dan akhirnya kaum beliau menerima beliau. Maka jika Nabi Isa alaihissalam telah mati di dalam perut bumi, apa pula kesamaan antara yang mati dengan yang hidup, dan apa pula kesamaan antara yang hidup dengan yang mati? Melainkan hakikat yang sebenarnya adalah dikarenakan Al-Masih merupakan seorang nabi yang benar, dan beliau mengetahui bahwa Tuhan yang menyayangi beliau akan menyelamatkan beliau dari kematian terkutuk. Untuk itulah beliau telah menguraikan tamsil ini sebagai kabar gaib setelah memperoleh ilham dari Tuhan. Dan di dalam tamsil ini telah dijelaskan bahwa beliau tidak akan mati di tiang salib, dan tidak pula nyawa beliau melayang ketika berada di kayu salib, melainkan seperti halnya Nabi Yunus alaihissalam, beliau hanya pingsan. Dan Al-Masih juga telah mengisyaratkan di dalam tamsil ini bahwa beliau akan keluar dari perut bumi dan akan bertemu kembali dengan kaum beliau, serta akan memperoleh kehormatan di kalangan kaum beliau seperti halnya Nabi Yunus alaihissalam. Dan kabar gaib ini pun telah sempurna setelah keluar dari perut bumi, sesuai risalah yang diberikan Tuhan kepada beliau untuk mencari domba-domba Israel. Beliau pun pergi menemui mereka hingga akhirnya beliau pun wafat di Kashmir, India. Beliau telah menemui 10 suku Bani Israel yang telah dibawa pergi dari Samaria sebagai tawanan oleh Salamander Raja Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi. Lalu bagaimana kisah peristiwa penyaliban Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran? Di dalam surah An-Nisa ayat 158, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahum," yang berarti
dan mereka tidak membunuhnya, mereka tidak pula menyalibnya, akan tetapi disamarkan kepada mereka, yakni orang-orang Yahudi tidak secara yakin telah membunuh dan mematikan Nabi Isa alaihissalam di atas salib, melainkan pada diri mereka timbul suatu keraguan seolah-olah Nabi Isa alaihissalam telah wafat di tiang salib, dan mereka tidak memiliki dalil-dalil yang dapat menguatkan hati mereka mengenai hal itu, bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar telah mati di tiang salib. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menjelaskan, sekalipun ini benar bahwa secara zahir Nabi Isa alaihissalam telah dinaikkan ke tiang salib dan telah diniatkan untuk membunuh beliau, namun ini hanyalah suatu tipuan atau rekayasa, sehingga orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar telah mati di tiang salib. Justru Tuhan telah menciptakan sarana-sarana sedemikian rupa yang mengakibatkan beliau terhindar dari kematian di tiang salib. Dan ini merupakan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa untuk menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam telah muncul suasana gelap, timbul gempa. Istri Pilatus melihat dalam mimpi malam Sabat pun hampir tiba, yang di dalamnya tidak dibenarkan bila orang-orang yang disalibkan tetap dibiarkan di tiang salib. Hati penguasa terpanggil untuk membebaskan Nabi Isa alaihissalam akibat mimpi yang menakutkan itu. Semua kejadian tersebut sengaja ditimbulkan oleh Tuhan secara serentak adalah supaya nyawa Nabi Isa alaihissalam terselamatkan. Selain itu, Nabi Isa alaihissalam telah ditampilkan dalam keadaan pingsan supaya tiap orang mengiranya mati, dan dengan memperlihatkan tanda-tanda yang mengerikan pada waktu itu, gempa dan lain sebagainya, orang-orang Yahudi diliputi oleh sikap penakut, gentar, dan khawatir akan ajab. Suatu kegelisahan yang lain timbul di dalam hati mereka, bahwa pada malam Sabat tidak dibenarkan mayat-mayat berada di tiang salib. Kemudian hal ini pun terjadi, bahwa orang-orang Yahudi menyaksikan Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan pingsan, lalu menganggap beliau telah mati. Suasana gelap dan gempa pada saat itu telah menjadikan orang-orang Yahudi begitu ketakutan. Oleh sebab itu, hati mereka pun menjadi kacau, sehingga tidak mampu memastikan dengan benar apakah Nabi Isa alaihissalam telah mati di atas salib. Namun, pada hakikatnya segenap kejadian itu merupakan tadbir-tadbir atau upaya ilahiyah untuk menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Ke arah itulah ayat ini memberikan isyarat, walakin syubiha lahum, yakni orang-orang Yahudi tidak berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi mereka dijerumuskan ke dalam suatu keraguan yang sangat besar, seolah-olah mereka telah membunuh beliau alaihi salam.